Perkenalkan, nama saya Atayla Audrey Capriano dari kelas 10-2 absen 4. Jadi, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1292 menjadi masa kelam bagi Kerajaan Singasari, ketika Jaya Katuang, sang penguasa gelang-gelang dan keturunan terakhir Raja Kediri Kertajaya atau Dandang Gendis melakukan pemberontakan terhadap Raja Kartanegara. Sejak lama Jaya Katuang menyimpan ambisi untuk merebut kembali kekuasaan yang hilang dari leluhurnya. Sementara itu, Kertanegara yang fokus memperluas wilayahnya dan menghadapi ancaman dari Kubilai Khan terlalu percaya diri bahwa ancaman dari Jaya Katuang tuh gak akan bisa terjadi. Oh iya, Kubilai Khan tuh pemimpin bangsa Mongol. Nah, bangsa Mongol ini pengen ngelebarin kekuasaan mereka di kawasan Asia. Dan akhirnya kerajaan Singasari yang waktu itu menguasai Selat Malaka gak luput dari incerannya. Nah, akhirnya diutuslah delegasi dari dinasti Yuan yang bernama Qingmei ke Singasari buat ngasih tahu kalau Kubilai Khan tuh pengen Singasari jadi negara bawahan dinasti Yuan. Nah, kalau Singasari setuju, Singasari harus bayar upeti ke Kubilai Khan. Nah, tapi Raja Kertanegara ini menolak dong. Saking keselnya, Raja Kertanegara tuh motong telinga Qingmei dan nyuruh dia balik ke Tiongkok buat sampein pesan itu ke Kubilai Khan. Kubilai Khan marah juga dan akhirnya menyiapkan pasukan buat menyerang kerajaan Singasari. Nah, lanjut kita balik ke yang tadi. Kertanegara bahkan berusaha menjaga hubungan baik dengan Jaya Katuang dengan cara menikahkan adiknya Jaya Katuang yang bernama Turuk Bali serta menjadikan putra Jaya Katuang yaitu Arda Raja sebagai menantunya. Hal ini dilakukan oleh Kertanegara untuk menjaga hubungan politik dengan Jaya Katuang dan agar Jaya Katuang juga melupakan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Namun Jaya Katuang tetap merasa berhak atas tahta Singasari dan didorong oleh patihnya yaitu Kebo Mundarang serta didukung oleh Arya Wiraja Bupati Sumenep yang membantunya menyusun strategi penyerangan. Lalu pada bulan Mei 1292 saat sebagian besar pasukan Singasari dikirim ke perbatasan Melayu untuk menghadang serangan Kubilai Khan, berdasarkan prasasti Kudadu, Jaya Katuang membagi tentaranya menjadi dua. Satu pasukan menyerang dari arah utara untuk memancing sisa pasukan Singasari keluar, sementara pasukan utamanya menyerang dari selatan dan langsung merebut keraton. Strategi ini tuh berhasil dan Kertanegara tewas dalam serangan tersebut yang menandai runtuhnya kerajaan Singasari. Lalu Raden Wijaya setelah kekalahan Singasari, Raden Wijaya yaitu menantu Kertanegara melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraja. Berdasarkan negara Kertagama dan prasasti Sukamerta dan prasasti Balawi, Raden Wijaya yang juga merupakan keponakan Kertanegara dari garis Ken Arok dan Ken Dedes dikenal sangat setia pada Kertanegara. Dalam pelariannya, ia sempat berlindung di desa Kudadu sebelum akhirnya sampai di Madura. Nah, dengan bantuan Arya Wiraja, Raden Wijaya ini tuh berpura-pura menyerah kepada Jaya Katuang yang saat itu telah memindahkan ibu kotanya ke Kediri. Karena rasa terima kasih kepada Arya Wiraja, akhirnya Jaya Katuang menerima Raden Wijaya dan memberinya izin untuk membuka hutan tarik sebagai pemukiman baru dengan dalih sebagai banteng pertahanan. Hutan tarik inilah yang nantinya berkembang menjadi Kerajaan Majapahit. Oh ya, kalian tahu gak sih kalau Raden Wijaya tidak hanya menjadi menantu Kertanegara, tetapi juga menikahi beberapa putrinya. Kitab Pararaton dan beberapa kitab kidung menyebutkan ia menikahi 2 putri Kertanegara, sedangkan prasasti dan kakawin negara Kertagama mencatat bahwa ia menikahi 4 putri sang raja. Dengan kecerdikan dan strategi yang matang, akhirnya Raden Wijaya berhasil membangun kekuatannya kembali, yang kelak akan berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Majapahit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian peta wilayah. Jadi, kerajaan Majapahit itu terletak di Jawa Timur dan pernah berpindah ibu kota 3 kali, yaitu ke Mojokerto, Trowulan, dan Daha. Mojokerto itu jadi pusat pertama saat berdiri. Nah, kalau Trowulan disebut sebagai ibu kota utama berdasarkan penelitian dan catatan sejarah.
karena OVM Belanda pada tahun 1924 meneliti banyak artefak di sana. Laporan Mahuan tahun 1413 mencatat perjalanan 20 km dari Canggu ke Majapahit. Lalu Daha menjadi pusat terakhir sebelum Majapahit runtuh akibat serangan Demak.